Oke, sepertinya waktunya tinggal tersisa beberapa detik lagi. Silakan untuk kedua tim bisa mempersiapkan argumennya untuk kita debatkan pada kesempatan kali ini. Oke, karena waktu sudah habis, sudah sampai 3 menit. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari tim afirmasi. Kira-kira bagaimana pendapat dari tim afirmasi? Bisa diperhatikan baik-baik dan didengarkan baik-baik dari para penonton yang ada di sini maupun yang ada di rumah, dan pastinya juga dari tim lawan. Silakan untuk waktu dan kesempatan dari salah satu tim afirmasi untuk bisa menyampaikan hasil diskusinya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjadi tim afirmasi dalam pemimpin harus punya public speaking, sedangkan yang kemampuannya lain adalah nilai plus. Menurut saya itu setuju, tapi harus diimbangi atau harus balance antara kedua hal tersebut. Kita sebagai seorang pemimpin harus punya yang baik, karena kita seorang pemimpin kita harus bisa mengkoordinir bawahan-bawahan kita. Baik, ada tambahan jawaban tadi karena masih ada beberapa waktu. Baik, saya katakan public speaking itu dan mengarahkan anggota-anggotanya supaya sebuah event dapat berjalan dengan lancar. Begitu. Masih ada waktu 2 menit. Adakah tambahan yang ingin disampaikan atau mungkin ingin menyanggah dari tim afirmasi, dari tim oposisi? Silakan. Kalau tidak bisa dikatakan tidak. Sudah tidak ada. Oke, izin menambahkan. Jadi seperti ini. Menurut kami, public speaking itu bisa diasah dan bisa kita lakukan dalam waktu. Kita bisa belajar bagaimana cara untuk menjadi pemimpin yang baik. Tetapi dalam kita saat menjadi ketua OSIS atau apapun itu, kita harus mempunyai jiwa yang berani, bertanggung jawab, dan mandiri. Untuk koordinasi anggotanya itu seperti apa? Jadi dalam waktu nantinya kita bisa belajar public speaking itu gimana gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya dari tim oposisi. Oke, jadi menurut dari tim oposisi, mereka mengatakan bahwa public speaking itu tidak terlalu penting untuk seorang pemimpin. Mereka mengatakan yang terpenting ialah bagi seorang pemimpin itu mempunyai sikap keberanian dan tanggung jawab. Nah, jadi bagaimana nih kira-kira, apakah dari tim afirmasi masih berpegang teguh akan pendapatnya dari masing-masing? Gimana pendapatnya? Silakan untuk waktu dan kesempatan kami persilakan. terima kasih untuk bisa memberikan waktu kepada saya. Saya tidak setuju dengan pernyataan tim oposisi, apalagi pernyataan dari Mbak Tiara, karena tadi pernyataan Mbak Tiara yaitu membutuhkan koordinasi. Nah, saya mengatakan tadi kita harus butuh public speaking untuk berkoordinasi. Karena apa? Jika kita mempunyai public speaking yang baik, ini saya jelaskan lagi, kita punya public speaking yang baik, nanti pengkoordinasian akan lancar dan bisa membuat lancarnya event tersebut. Nah, untuk pernyataan dari Mbak Intan, tidak harus punya public speaking. Nah, ini sedikit lucu. Karena apa? Jika kita tidak mempunyai public speaking, kita akan bahasanya gimana? Tidak bisa berbuat apa-apa bagi organisasi tersebut. Apalagi kita seorang ketua atau seorang pemimpin. Nah, saya akan menambahkan lagi. Saya tadi mengatakan untuk balance atau seimbang
Mbak Ratri sampaikan, kemampuan masih bisa diasah. Namun kemampuan ini juga masih bisa diasah dan nantinya akan berjalan dengan seiringnya waktu. Nah, saya mengatakan balance atau public speaking harus bisa berjalan dengan seorang pemimpinnya tersebut. Baik, terima kasih. Itu pendapat yang bisa saya sampaikan. Baik, ada tambahan dari salah satu tim afirmasi. Baik, saya akan menambahkan. Saya juga ingin menegaskan dalam prinsip bersikap seimbang ya. Jika kita mengkoordinasi suatu atas saya mengatakan bahwa itu akan gagal. Karena apa? Public speaking di dalam event tersebut harus tetap ada. Bahkan kita tidak boleh kekurangan komunikasi atau muslim dengan yang lain. Maka dari itu saya tetap berpegang teguh dan tetap setuju jika public speaking adalah suatu hal yang penting saat menjadi pemimpin. Ya, terima kasih. Nampaknya dari tim afirmasi masih berbahasa. Mereka mengatakan public speaking itu sangatlah penting untuk seorang pemimpin, terutama apalagi sebagai seorang ketua. Mereka mengatakan tanpa adanya public speaking sebagai seorang ketua tidak akan bisa apa-apa. Nah, jadi nih, di sisi lain dari tim oposisi, apakah masih berpegang teguh dari pendapat mereka atau mungkin ada pendapat lain? Silakan untuk penonton dan teman kami persilakan untuk menyanggah dari tim afirmasi. Oke, jadi di sini saya tetap menyanggah pernyataan dari tim afirmasi. Sebelumnya kan dari Mbak Tiara itu menyampaikan bahwa koordinasi antar anggota itu sangat penting untuk berjalannya suatu kegiatan atau event. Nah, karena tanpanya koordinasi kita kan pasti akan terpecah belah. Dari afirmasi kan ya berkata bahwa public speaking itu sangat penting. Tetapi jika seorang pemimpin itu mempunyai public speaking yang bagus, tapi kalau tidak berani bagaimana? Bagaimana seorang pemimpin itu bisa menjelaskan ke anggota-anggotanya jika dia tidak mempunyai keberanian yang kuat untuk menjelaskan kepada anggotanya? Dan untuk kata-kata balance, maksud dari balance itu seperti apa? Mungkin antara public speaking dan apa? Kalau untuk koordinasi, saya masih dari kami berpegang teguh kalau seorang pemimpin juga harus mempunyai keberanian untuk mengatakan sesuatu atau pendapat yang dia miliki. Terima kasih. Oke, itu adalah dari sanggahan dari tim oposisi. Nah, itu tadi tim oposisi mengatakan dan masih bingung maksud dari kata balance untuk sebagai seorang pemimpin itu seperti apa sih? Sepertinya harus ada jawaban yang rinci dari tim afirmasi untuk menyanggah tanggapan dari tim oposisi tersebut. Silakan waktu dan tempat kami persilakan. Nah, terima kasih atas pernyataannya dari tim oposisi, apalagi dari Mbak Intan. Tapi saya tetap tidak setuju. Karena apa? Tadi Mbak Intan mengatakan tidak ada keberanian dalam koordinir. Tapi kan kita sudah pandai berpublic speaking. Nah, public speaking biasanya dilatih sejak kecil. Maka dari itu pasti orang yang bisa public speaking itu orangnya berani. Nah, untuk pernyataannya tadi public speaking harus diikuti dengan apa? Maksudnya balance tadi ya. Nah, public speaking harus diikuti dengan keadilan, pertanggungjawaban, kepercayaan, dan kepemimpinannya harus jelas. Nah, mungkin dari tim oposisi belum tahu ya apa itu maksud dari kepemimpinan. Nah, hakikat dari kepemimpinan adalah amanah, titipan, kepercayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Nah, juga saya ada satu kutipan surat dari Al-Quran yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kepada seorang pemimpin untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu
Al-Quran ini, yaitu surat An-Nahl ayat 90, kita bisa tegaskan bahwa public speaking itu penting dan harus diikuti dengan adil dan berbuat kebajikan. Nah, ini sangat selaras dengan Al-Quran. Nah, dan juga seorang ustadz yang bernama Ustadz Bahtiar Nasir mengatakan bahwa sesungguhnya hanyalah Allah yang memiliki kekuasaan dan mampu untuk meningkatkan derajat seorang pemimpin. Nah, selain kita harus bisa public speaking, kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana caranya kita bisa memimpin dengan baik. Nah, memimpin dengan baik bisa dengan berdoa, dan kita bisa memulainya dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemampuan dalam memimpin untuk bawahannya atau untuk organisasinya. Baik, waktunya sudah habis untuk kalian menjaga dari tim oposisi. Oke, nampaknya semakin memanas para penonton yang ada di depan maupun yang ada di dalam forum ini. Dari tim afirmasi, mereka masih berpegang teguh apa yang mereka sampaikan. Mereka masih berpegang teguh, yaitu sekali lagi public speaking itu sangat penting untuk seorang pemimpin. Nah ini, di sisi lain, apakah dari tim oposisi ada pendapat lain akan begitu? Silakan untuk waktu dan kesempatan kami persilakan untuk menyanggah pendapat dari tim afirmasi. Oke, dari kami masih tidak setuju dan menyanggah pernyataan dari tim afirmasi yang mengatakan bahwa public speaking itu sudah ada atau dilatih sejak kecil kan. Nah, ada beberapa orang yang memang mempunyai public speaking yang bagus, tetapi ada yang tidak mempunyai keberanian. Misalkan seperti ini, mungkin ketika dia sendirian, dia berani berbicara di depan kaca. Saya seperti ini, saya bisa berbicara seperti ini, menjelaskan sesuatu dan sebagainya. Tetapi ketika dia berhadapan di depan semua orang, semua audiens, mungkin dia akan merasa nervous dan tidak bisa berkata apapun. Jadi itu tergantung dari sikap masing-masing, berani atau tidaknya, seperti itu. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang menambahkan? Ada tambahan dari tim oposisi untuk menyanggah dari tim afirmasi akan pendapat yang sudah disampaikan. Waktu terus berjalan. Tidak ada. Tersisa waktu 1 menit lagi. Baik, saya akan menambahkan penjelasan. Saya tidak setuju sama usulannya Mas Gilang. Kenapa? Sesuai promosi tadi, pemimpin harus memiliki kemampuan dalam public speaking, namun kemampuan yang lain seperti koordinasi hanya nilai plus. Saya tidak setuju karena kalau hanya mempunyai public speaking dan itu sampai dia seperti apa yang dikatakan Mas Galang tadi yang diajarkan tidak ini, saya rasa itu tidak, karena bila seorang pemimpin tidak mempunyai public speaking, apakah itu bisa dikatakan tidak cocok jadi pemimpin? Tentu saja tidak. Saya terima. Baik, nampaknya debat semakin memanas. Dari tim oposisi masih berpegang teguh akan dari disampaikan tadi. Mereka mengatakan bahwa keberanian itu lebih penting daripada public speaking untuk seorang pemimpin. Tanpa adanya keberanian, sebagai seorang pemimpin tidak akan mampu untuk berbicara atau yang sering disebut dengan public speaking. Nah, karena mengingat waktu sudah pukul 5 sore, kurang lebihnya 5 sore. Untuk kedua tim, terima kasih atas waktu dan kesempatan pada kali ini. Saya kan bisa baris ke depan dulu. Oh iya, sebelum itu, sebelum baris ke depan, silakan untuk masing-masing tim dari afirmasi dan juga oposisi untuk bisa menyampaikan
hasil kesimpulan di debat pada tahun ini, terutama di tahun periode 2022-2023 atas mosi yang diusung yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, waktu sudah cukup, silakan bisa menyampaikan kesimpulan akan mosi yang sudah disampaikan oleh saya. Dimulai dari tim afirmasi, silakan bisa menyimpulkan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Menurut mosi tadi, saya telah mementingkan harus penting. Karena kenapa? Semua itu harus balance antara pemimpin, antara public speaking dan juga yang lain-lain. Kenapa? Jika kita mengkoordinasi tanpa public speaking yang baik, bagaimana menjalani hal tersebut? Dan saya juga menambahkan supaya balance itu tetap dilaksanakan. Karena koordinasi dan strategi itu harus dengan menggunakan public speaking. Bagaimana caranya jika public speaking kita tidak bagus dan koordinasinya berjalan tidak bisa, sama saja tidak bisa, dan event itu tidak akan berjalan dengan lancar. Dan saya telah menegaskan antara public speaking dan yang lainnya harus tetap balance. Terima kasih. Baik, silakan dari Mas Geleng mau menambahkan. Oke, baik, silakan. Ini kesimpulan dari tim afirmasi, yaitu public speaking penting, tapi harus diiringi dengan kemampuannya. Sudah saya katakan tadi. Dan tadi kita Mbak Intan mengatakan sejak kecil mempunyai keberanian, punya public speaking yang baik, tapi mungkin saat kita di depan audiens belum mempunyai keberanian. Tapi kan tadi mengatakan Mbak Intan itu mungkin belum ada. Tapi kan kita melihat di fakta di lapangan, public speaking itu penting. Tidak ada ceritanya orang yang bisa public speaking itu malu. Biasanya orang yang public speaking itu bisa berbicara di depan umum. Kan public speaking adalah berani berbicara di depan umum. Dan saya akan menutup kesimpulan dari tim afirmasi dengan sebuah hadis, yaitu barang siapa pemimpin yang menipu bawahannya maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu hadis dari hadis riwayat Ahmad. Terima kasih. Baik, oke, silakan dari tim oposisi bisa menyimpulkan hasil mosi yang sudah saya sampaikan sebelum berakhirnya debat pada kesempatan kali ini. Dan waktu dan kesempatan kami persilahkan. Jadi kesimpulan dari tim oposisi, kami tidak setuju dengan bagus dalam public speaking dan hanya diletus karena seorang pemimpin harus punya dan berani tanggung jawab juga. Oke, izin menambahkan, kami tidak setuju atas mosi tersebut karena jika seorang pemimpin hanya memiliki sifat public speaking dan sifat lain hanya nilai plus, bagaimana pemimpin yang masih belajar dalam public speaking? Jadi, kami memutuskan bahwa pemimpin tidak harus memiliki kemampuan public speaking karena bisa belajar dulu. Izin menambahkan jadi pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mempunyai keberanian yang tinggi. Seperti ini, pemimpin itu awalnya harus berani, yaitu apa? Berani berubah menjadi lebih baik. Seperti itu. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan buat kedua tim. Oke, jadi buat teman-teman semua yang di rumah maupun yang ada di forum ini, mereka mengatakan bahwa dari tim afirmasi itu masih berperan teguh untuk seorang pemimpin lebih penting dalam belajar public
speaking. Tapi akan hal ini di sisi lain pasti juga ada sisi positif dan negatifnya. Dan juga dari tim oposisi berpegang teguh akan seorang pemimpin harus mempunyai jiwa keberanian. Jadi seorang pemimpin harus mempunyai sifat keberanian. Kalau tidak mempunyai sifat keberanian, mengatakan dari mereka kalau tidak mempunyai keberanian pasti dia tidak akan mampu bisa berbicara di depan banyak umum atau di depan banyak orang. Jadi itu semua pasti mempunyai nilai plus dan juga nilai minusnya masing-masing. Oke, karena waktu sudah hampir tengah malam, maaf sebenarnya sudah hampir malam, matahari sudah mulai menurun, sudah mulai terbenam. Terima kasih buat para penonton yang ada di rumah dan juga penonton yang ada di forum ini. Kalian luar biasa sekali, beri tepuk tangan buat para yang sudah berdebat pada sore hari ini. Saya Farid Solistio selaku moderator di acara debat calon kandidat ketua OSIS periode 2022-2023 pamit undur diri. Apabila ada kesalahan dalam kata saya yang kurang berkenan di hati kalian semua, selebihnya saya mohon maaf. Sebelum itu saya ada sebuah kalimat sebelum menutup akhir acara debat ini. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sudah bertemu para pemilihan kota OSIS. Silakan bagi para dua tim bersama teman untuk kita bersama karena tadi debat sangat memanas sekali seperti pemanasan global di bumi ini. Oke, terima kasih ya. Mantap aja sambutan sekali. Oke, sampai jumpa di lain waktu para penonton. Oke, jadi terakhirnya akan ditutup oleh MC kita. Sekali lagi saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya acara debat OSIS MTK masa bakti tahun 2022-2023 telah selesai dilaksanakan. Sangat wow banget ya untuk debat sesi pertama dan sesi kedua ini. Oke, terima kasih untuk para penonton yang sudah setia untuk menonton debat kami. Kurang lebihnya mohon maaf.